Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Aneka produk konversi ada 6, yaitu konversi energi angin, energi surya matahari, energi air, biogas, biomasa, energi panas bumi. Manfaat produk bidang konversi ada 6. Yang pertama, keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Yang kedua, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Yang ketiga, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. Yang keempat, menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Yang kelima, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawet ikan, untuk mendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. Yang keenam, terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan biogas dari kotoran ternak antara lain alat pengaduk, bak penampung, digester, dan pipa. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan biogas dari kotoran ternak antara lain feses sapi, air, dan starter. Langkah-langkah membuat konversi energi biogas. Pertama, kotoran sapi dicampur dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Kedua, lumpur dari bak penampungan sementara kemudian dialirkan ke digester. Pada pengisian pertama, digester harus diisi sampai penuh. Ketiga, melakukan penambahan starter. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Keempat, gas metan sudah mulai dihasilkan pada hari ke-10, sedangkan pada hari ke-1 sampai ke-8, gas yang terbentuk adalah CO2. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala. Kelima, pada hari ke-14, gas yang berbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Keenam, pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari, yaitu sebanyak kurang lebih 20 liter setiap pagi dan sore hari. Sisa pengolahan bahan biogas berupa lumpur secara otomatis akan keluar dari lubang pengeluaran setiap kali dilakukan pengisian bahan biogas. Sisa hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan sebagai pupuk kandang atau pupuk organik, baik dalam kemasan basah ataupun kering. Pengemasan produk bidang konversi energi. Selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan penggunaan dan calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin dan punya ciri khas. Yang kedua, membuat informasi yang jelas dan jujur. Yang ketiga, menarik desain, warna, dan bentuk dengan komposisi yang seimbang. Yang keempat, ukuran dan material bahan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada produk arang-arang berikat. Informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang yang pertama, informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan bobot produk.